untuk firman Tuhan. Ibu Santi silakan. Ya silakan Bu Santi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hatimu, dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi dan memberikan hikmat pada Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kami bisa dibangun dan dibentuk sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dan haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Santi. Nanti Ibu Neliana akan membacakan Mazmur 148 ayat 1 sampai selesai, 149 ayat 1 sampai selesai, 150 ayat 1 sampai selesai. Nanti akan disambung dengan Bu Cinta Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Berhubung nanti sebentar lagi ada suara toa, kalau suara saya enggak keluar, bisa lanjutin aja Ibu Cinta ya. Terima kasih, silakan Bu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Shalom. Pastor Paul, Bu Ana. Halo Bapak Ibu semua yang hadir di YouTube dan di Zoom saat ini. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan. Kembali kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur sudah hampir selesai. Kita baca 148, 149, dan 150. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecap. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan.
Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, silakan Bu Cinta. Ya. Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata pada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun."
Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian pembacaan firman. Terima kasih untuk Ibu Neliana dan Ibu Cinta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini dengan tema batu-batu berteriak. Silakan Ya, Pastor Paul. shalom. Shalom Ya, Pastor. terima kasih Pak Peng. Shalom semuanya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan terakhir dari kitab Mazmur. Lalu kita minggu depan masuk ke Amsal ya. Minggu depan masuk Amsal, Ketuvim. Dan kita sudah belajar sejarah ya. Belajar masuk ke Ketuvim. Mazmur, Amsal, Kidung Agung, itu Ketuvim, bagian dari Ketuvim ya. Nah, judulnya batu-batu berteriak, krazo, ya kata krazo. Saudara tahu kata krazo ini bukan cuma teriak, hey, bukan begitu ya, tetapi scream, bukan cry, tapi scream. Kalau bahasa Inggrisnya scream itu jejeritan, saudara. Ya, batu-batu berteriak. Kalau mereka diam, maka batu-batunya teriak, krazo. Jadi para pengikut Yesus dan orang-orang fansnya Yesus itu dia dikatakan dia bersuara phone megalone. Phone megalone. Phone megalone itu jadi megafon itu loh, suara keras. Tetapi kalau mereka disuruh diam, maka batu-batunya jadi keraso, jadi scream. Wah, gitu ya. Scream, gitu, jeritan. Itu sama seperti ketika murid-murid Yesus melihat hantu, mereka menjerit-jerit. Nah, itu ya. Hantu, keraso gitu ya. Sama seperti mereka salibkan dia. Nah, itu keraso, saudara. Jeritan, wah, kalap gitu ya. Jadi waktu orang-orang batu-batu ini akan keraso kalau mereka diam. Nah, tapi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus juga teriak-teriak dengan keraso dia. Salibkan dia. Orang yang sama, saudara, yang berseru-seru hosana, orang yang sama juga yang bilang salibkan dia. Manusia memang begitu. Orang yang sama yang mengeluh-elukan Gilbert, orang yang sama yang mencaci maki Gilbert. Orang sama yang mengeluh-elukan saya, orang yang sama yang mencaci maki saya. Sama ya. Lihat itu kan gampang sekali. Media sosial ini kan buku yang terbuka, saudara. Ya, Anda bisa membaca mereka semua dari situ. Trennya situ, watak orang, dalam-dalamnya orang itu begitu, saudara ya. Aslinya itu di media sosial itu kelihatan. Nah, saudara, menarik sekali ya, karena ketika mereka memuji-muji, mengeluh-elukan Yesus dengan luar biasa sekali, lalu orang-orang Farisi ini marah, saudara. Ya, satu karena cemburu, ya, dua karena takut, ya kan? Cemburunya karena Yesus melakukan Yesus menjadi ternama, dia menjadi seorang rabi, guru, ya, pembicara yang hebat saat itu, dan nggak cuma ngomong tok, tapi melakukan banyak hal, dan rakyat banyak dikasih makan, ya. Orang-orang ini marah dan cemburu karena mereka dikritik habis-habisan oleh Yesus kan. Para guru-guru yang lain kan dikritik habis-habisan karena omdo, saudara, dan rakus. Wah, mereka marah sekali, saudara. Lalu mereka menghasut rakyat buat bunuh Yesus. Ya, tetapi Yesus sudah bilang kalau mereka berhenti memujiku, maka batu-batu ini teriak. Kita ingat ya, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 bahwa Allah bisa sanggup membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham, saudara. Itu yang dimaksud, saudara, kita, orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau kamu berhenti, maka orang-orang yang di luar sana yang akan berseru-seru, berteriak-teriak. Dan itu terjadi, saudara. Nah, Yesus berkali-kali berkata ya, jangan sampai ya, ketika anak-anak kerajaan itu ditolak keluar, malah dari segala bangsa itu datang makan bersama-sama dengan sang raja. Dari segala bangsa. Anda dengan saya, dari segala bangsa. Sementara anak-anak kerajaan itu banyak yang ditolak. Bukan ditolak semua, tapi banyak yang ditolak, saudara. Ya kan, orang-orang Israel ini. Ya, nanti lihat Koinonia hari Minggu ya, mengapa ada orang Yahudi yang nggak percaya. Nah, saudara,
Tetapi secara rohani ya, kita pun bisa diam, lalu batu-batu itu berteriak, saudara. Hari ini kita banyak yang merasa kita sudah ada di dalam keselamatan. Tetapi sebenarnya belum, ya. Seminggu ini kita belajar tentang ilusi-ilusi itu kan. Tapi sebenarnya kita nggak selamat sebenarnya. Ngeluh terus tiap hari, saudara. Ngeluh terus. Malah orang-orang banyak menerima mujizat, orang-orang yang di luar Yesus itu banyak menerima mujizat karena mereka datang dengan percaya kepada nama Yesus itu, saudara. Saudara tahu yang terima banyak mujizat dalam pelayanan saya kebanyakan dari orang-orang non-Kristen, loh, saudara. Yang saya temui. Ya, mereka orang yang sinkretisme, semua agama sama. Sementara orang-orang dalam komunitas itu yang itu nggak percaya kepada Yesus, ya mereka didoakan nggak sembuh, tapi orang-orang yang ini malah disembuhkan. Orang-orang di luar Yesus. Dan mereka sinkretisme, mereka orang-orang yang netral dalam beragama. Ya artinya tidak urusan agama ya. Banyak orang-orang Kristen dia tidak menikmati ucapan syukur. Dia tidak merasakan berkat Tuhan, dia tidak bisa mengucap syukur. Ya, sementara banyak orang-orang di luar sana ya akhirnya menikmati berkat-berkat itu dengan ucapan syukur, saudara. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang tidak beragama, ya yang baik yang di Indonesia maupun yang di Eropa ini ya, tapi mereka hidupnya penuh dengan pengucapan syukur, ya, nggak mengeluh hidupnya selalu optimis, selalu positif. Sebenarnya banyak orang-orang di gereja hidupnya ngeluh terus dan menyalahkan sana sini. Apakah Anda menjadi bagian dari itu, saudara? Kalau Anda lahir baru, hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita. Kasih, sukacita. Pertama, Anda akan memiliki kasih. Ketika Anda lahir baru, Anda dibaptis Roh Kudus, Anda penuh dengan Roh Kudus, buah yang pertama pasti kasih. Buah yang pertama itu kasih, saudara. Anda akan memiliki kasih, bukan kasihan ya. Kemarin kita sudah belajar ya, bukan kasihan, tapi belas kasih, saudara. Anda merasakan penderitaannya orang lain, ya. Tetapi ketika Anda lahir baru, Anda akan penuh sukacita. Ngeluh terus hidupnya. Anda jangan-jangan belum lahir baru loh. Bersungut-sungut terus. Jangan-jangan Anda belum lahir baru loh. Anda tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam setiap hal, dalam setiap aspek hidupmu, bahkan di dalam kegagalanmu. Ya, saya banyak sekali keinginan saya itu tidak terjadi. Ya, kalau dulu saya marah, saudara. Kalau dulu saya kan temper ya, jadi dulu saya marah. Tetapi setelah saya mengalami Tuhan sendiri dan saya melihat, ya berkali-kali saya saksikan ya, kadang-kadang istri saya yang ceroboh, kadang-kadang, tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk menghentikan saya. Berkali-kali saya melihat saya kurang peka, lalu Tuhan hentikan saya dengan cara yang mengejutkan dan buat saya itu sial di hari itu, aduh sial bener ya. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu keberuntungan, saudara. Enak ya. Seringkali kita enggak ngerti, saudara. Telinga kita enggak mau dengar. Hati kita enggak merasa. Jadi Tuhan hentikan dengan cara yang menurut kita tidak baik. Tetapi itulah cara Tuhan buat menghentikan, menjauhkan Anda dari hal yang tidak baik. Dan kita enggak melihat cara itu di hari itu. Baru mungkin 10 tahun lagi Anda bisa mengerti. Tetapi kalau Anda tidak hidup dalam ucapan syukur, Anda akan terus melihatnya sebagai kesialan, saudara. Sial. Tapi kalau Anda melihatnya dengan cara Tuhan melihat, kenapa ya? Kenapa ada halangan-halangan, rintangannya kan banyak banget. Mandek, aduh kenapa ya? Proyekku habis. Aduh kenapa ya? Kenapa ya? Udah diam. Dulu saya marah, saudara. Wah, bisa banting-banting itu saya, saudara. Bisa gebukin orang segala, saudara. Bisa nyalain orang, gebukin orang. Ini gara-gara kamu. Nah, tetapi sekarang saya melihat cara Tuhan melihat. Ya, dengan cara Tuhan melihat. Ada sesuatu di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Bahkan di dalam kegagalan itu. Bukan klise ya. Anda kalau saya lagi bicara gini bukan klise, saya lagi ngadem-ngademin Anda, enggak.
Hari ini Anda lagi terhenti karirmu, atau mungkin proyek-proyekmu lagi mandek, saudara, stuck gitu ya, tenang saudara, diam. Saudara mengucap syukur, pasti ada niat Tuhan. Bukan karena kita percaya saja, saya sudah melewatinya. Saya tahu ada hal-hal. Makanya isi hidup kita tiap hari itu dengan pengucapan syukur, saudara. Ya, saudara kalau disuruh doa makan, saya langsung makan dengan lahap, ya kan? Lupa berdoa, lupa berdoa. Kamu mau makan kok enggak doa? Nah, tapi yang satu, ada orang yang habis berdoa, waduh, bakso lagi, makanya bosen, habis berdoa, saudara. Itu bukan ucapan syukur, itu basa-basi. Yang ucap syukur tadi yang makan dengan lahap, begitu lihat makan, wah langsung dengan lahap, itu dengan ucapan syukur, saudara. Wah, enak, enak, enak. Bersyukur. Yang satu, maunya tempe lagi. Padahal barusan berdoa. Anda kalau makan, kami pernah ya 1 tahun makannya cuma tempe sama tahu ya. 1 tahun itu, saudara. Karena nggak punya uang. Kita ngalamin ya 1 tahun itu makan tempe terus. Tidak satu pun anak-anak mengeluh, tempe lagi, tempe lagi. Saya bersyukur sama Tuhan ya, mereka tahu kondisi kami, mereka lihat. Cuma memang di saat terakhir, ya si Miracle itu nggak tahan, "Pak, pengen makan ayam goreng." Itu tadi yang Jehovah Jireh ayam goreng datang itu ya. Karena ada ucapan syukur setiap hari anak ini makan, Saudara. Yang nggak doyan pun jadi doyan. Ada ucapan syukur. Mereka lihat keluarga kami makin hari makin baik. Ya, mereka senang, Saudara. Saya makin tenang hidupnya, makin adem, makin cooling down, Saudara. Mereka melihat ada ucapan syukur di rumah tangga. Ya namanya konflik, berdebat ya ada, Saudara. Jengkel ya selalu ada, namanya orang hidup kok. Ya kan? Selalu ada. Tetapi bukan angkara, bukan amarah. Ya. Tetapi tiap hari hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur. Ketika ada obstacles, ada halangan-halangan, kita melihatnya sebagai sebuah ucapan syukur. Tuhan bicara melalui itu. Tuhan luputkan kita, Tuhan lewatkan kita, Tuhan bawa kita. Ucapan syukur itu tidak harus dengan lagu yang indah. Walaupun saya senang tulis lagu, ngarang lagu, ngubah lagu ya. Tetapi ucapan syukur itu dari sikapnya kita meresponi, saudara. Respon-respon Anda terhadap masalah, respon-respon Anda terhadap kegagalan, respon-respon Anda terhadap fitnahan, respon-respon Anda terhadap masalah, terhadap konflik-konflik. Itulah ucapan syukur, itulah pujian kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan disukakan dengan kecapi, dengan ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Ting, 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 cuma begitu doang. Kalau Anda lihat orang-orang yang Down syndrome itu ya, kalau lagi ajak nyanyi, mereka ting, 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 gubrak, 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 cuma ketok, 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 mukul-mukul stick di meja, saudara. Berisik banget. Tapi mereka bersuka cita. Yang saya maksud adalah, ya, tidak perlu Anda menjadi seorang artis, seorang seniman untuk memuji Tuhan. Responmu itu sudah memuji Tuhan, saudara. Responmu itu memuji Tuhan. Ekspresimu. Makanya kalau saudara punya waktu ya, saudara pergi ke hutan ya, yang sepi ya, saudara nikmati, saudara, suara burung, suara daun ya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Nah, itu ya, pohon-pohon itu pun suara-suara pohon-pohon, burung-burung, alam semesta itu mereka memuji Tuhan. Hatimu lagi busuk, saudara nggak dengar, saudara. Hatimu baik, mereka saudara dengar. Ya, Anda perlu ya sabat itu ya, Anda menenangkan, masuk ke tempat yang tenang, pergi itu penting, saudara. Tenang, saudara duduk menikmati dia. Wah, Bu Vivin paling senang itu kalau ke Baduy itu kan menikmati itu di dalam sana. Suara pohon, suara burung pagi-pagi bangun ya, dalam keheningan, nggak ada TV, nggak ada radio, dengarkan. Itu
puji-pujian kepada Tuhan. Itulah puji-pujian Tuhan yang sejati kan di situ kan. Ketika burung-burung, pohon-pohon, alam semesta itu memuji Tuhan. Tetapi ketika Anda kemudian kembali ke dunia nyata, respon-responmu bagaimana? Kau bungkam itu. Sehingga batu-batuan itu menjerit. Menjerit, bebatuan itu menjerit. Ya, dalam dua arti, saudara. Menjerit di dalam penderitaan atau berteriak-teriak, berseru-seru memuji Tuhan. Nah, justru orang-orang lain yang akan melihat, sementara Anda hidupnya mengeluh, lalu orang-orang yang di luar Tuhan kemudian malah merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Andanya menjerit, saudara. Responmu, ya, lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Responmu bagaimana? Sukacita di dalam Tuhan. Kalau engkau sukacita di dalam Tuhan, Tuhan kasih ide-ide yang kreatif. Makanya waktu nganggur pun, saya kasih tahu ya, saudara ya. Kami tuh 2 tahun nggak boleh kerja, saudara. Ya, semua orang pada stres, saudara. Semua orang pada stres. Semua asilum-asilum pada stres. Sebetulnya saya juga stres, ya. Sebetulnya saya juga stres. Tetapi saya memutuskan, ya, saya datengin rumah-rumah itu ya teman-teman kita, kamu butuh bantuan apa? Aku bantu. Nih gereja mau dicat, nih ada bikin papan-papannya gereja mau dicat. Saya cat, saudara. Itu kita kerja selama 2 minggu, kerjanya ngecatin papan-papan itu, nggak digaji. Cuman kita nggak boleh kerja, jadi saya bilang, saya nggak boleh nggak kerja. Saya harus melakukan sesuatu, ya, harus melakukan sesuatu. Ada satu target yang tak kejar. Sukacita, saudara, ya, karena nggak ada target, ya kan. Kalau sekarang kan saya ada jam biologisnya, ada kerjaan, ada yang ditarget. Kadang-kadang saya tidurnya panjang, ya kan, kadang-kadang tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, kadang-kadang tidurnya panjang bisa 8 jam. Ada yang dikejar. Lalu udah selesai, nggak ada kerjaan lagi. Saya pergi ke orang Yahudi itu, kebunmu tak beresin ya. Aku nggak punya uang buat bayar. Nggak usah. Langsung saya bawa ini semua peralatan, ya, peralatan saya ini juga ya, beli di pasar loak itu ya. Saya langsung kerjain tempatnya dia, saudara. Di tengah aktivitas itu, tiba-tiba ide-ide itu cemerlang, bikin lagu, nge-YouTube, nge-Zoom. Itu zaman kita belum COVID itu, saudara. Ya, saya belum main YouTube, belum segala macam itu. Saya baru main YouTube kan sejak COVID itu kan, nganggur bener-bener nggak bisa kemana-mana, saudara. Tapi waktu itu saya dapat idenya dari saya lagi kerja itu, saudara. Ya, makanya sampai sekarang 14, ya kan, 3 jam. YouTube ini kan hampir 12 jam sehari kan, tapi saya di YouTube hanya 3 jam ya, hanya 3 jam saja rata-rata. Selanjutnya saya punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi kreativitas, karena ada ucapan syukur. Ingat, ya, pertama ketika kita penuh melimpah dengan rema, maka apa yang ada? Kasih. Dan ada kasih, kemudian ada sukacita. Kemudian kasih dan sukacita ini pada mulanya sang kasih, pada mulanya kasih, ya, kasih itu mencipta, saudara. Anda kan kreatif. Kasih itu membuat kita jadi kreatif. Ditambah sukacita itu, saudara. Kalau Anda kreatif, bantut, kayak nolak nangkep, ya, katakan amin ya. Kalau Anda punya sukacita, Anda akan jadi kreatif. Kalau Anda punya sukacita, Anda akan berkat itu datang, saudara. Ya, karena Anda bersungut-sungut, berkat sudah di tangan pun lepas. Berkat sudah di tangan aja bisa lepas, saudara. Ya, saya ngalamin, ya, berkat sudah di tangan lepas. Saya hardik, saya marah-marah tiap hari, saudara. Berkat sudah di tangan aja bisa lepas. Tetapi ketika kita penuh dengan cinta, kita penuh dengan sukacita, ya, berkat itu jauh di sana, saudara. Kayak kita, terus berkat itu, aku dengar ada sukacita nih. Berkat itu datengin, saudara. Mencari suara sukacita itu.
tahayul, pandai beneran ini. Itu hukum alam, Saudara. Anda jangan ngomong tahayul, ini beneran. Anda boleh praktekkan ya, Anda yang nganggur-nganggur. Itu pun penuh dengan sukacita coba. Itu pun penuh dengan cinta. Ya, kalau Anda lagi kalau nggak ada kerjaan, kerja sesuatu yang berarti nggak usah dibayar kalau perlu. Yang penting jangan diem. Saudara, saya kasih tahu rumusnya ya. Nih, di dalam ilmu manajemen ya, dalam ilmu manajemen itu orang ya yang sedang bekerja lalu ngelamar kerjaan itu lebih gampang diterima daripada orang yang nganggur lalu kerja, Saudara. Anggap nggak? Di dalam manajemen ya, orang lagi kerja, terus dia mau pindah kerjaan, itu lebih gampang diterima. Kamu ngerjain apa? Nganggur. Mau kerja, wah dia mikir-mikir. Orang nganggur itu banyak sebabnya, Saudara. 90% sebabnya karena malas. Saya bilang nggak semua ya, 90% bisa karena habis sakit kan. Tetapi itulah rahasianya. Makanya HRD itu, personalia itu di perusahaan-perusahaan, ada atau bos-bos atau majikan-majikan atau siapapun namanya pemberi kerjaan itu, yang kerja, malah orang lagi kerja baik-baik di sini nih kamu ikut aku aja ya. Malah digituin tuh, di-hire, dibajak namanya, di-hijack. Kerja kamu ikut aku ya. Sini gitu. Orang lagi kerja, disuruh kerja. Ya. Orang nganggur, suruh kerja. Sulit, Saudara. Itu rahasianya. Mengapa orang kerja suruh kerja? Artinya kan dia ada gairah dalam kehidupan. Gairah itulah sebetulnya ucapan syukur. Ya walaupun dia sambil ngoceh-ngoceh juga kerjanya. Tetapi dengan hidup dalam bekerja, ketika Anda bekerja ya, hidup terus bekerja, nggak males-malesan, nggak nganggur-ngangguran, itu sebenarnya adalah ada hidup yang bertanggung jawab. Makanya walaupun Anda cuma jadi tukang beca, walaupun Anda cuma jadi tukang ngecat, walaupun saya kemarin jadi tukang kebun, dan nggak dibayar loh, itu adalah sebuah pekerjaan, Saudara. Itu rahasia pertama. Ya. Rahasia kedua, jangan kasih kerjaan sama orang nganggur. Nah, tadi kan orang nganggur lebih sulit cari kerja daripada orang yang sedang bekerja. Sehingga walaupun Anda gajinya kecil, kerjain apa saja, Saudara. Jadi satpam atau jadi, saya jadi cleaning service, Pak, di gereja, Pak. Saudara ngelamar Pak gereja. Misalnya nih, ini kan di sini kan banyak yang dengar ya. Banyak yang dengar yang di kapanpun YouTube ini dengar. Anda yang nganggur. Oh, tapi saya ini lulusan kuliah. Jangan khawatir. Anda aktif di gedung gereja, kan ada gedung gereja. Ya, Anda rajin beres-beres. Nyo, kamu kenapa? Kamu beres-beres rajin sekali kamu. Seminggu datang 3 kali, 4 kali ke gedung gereja cuma buat beres-beres. Iya, Om, Tante, saya nggak soalnya lagi sambil nunggu kerjaan nih saya yang ngelamar. Loh sekarang kamu ngapain? Iya karena sambil nunggu ngelamar saya sambil di sini. Pokoknya supaya tiap hari ada kerjaan, tiap hari saya bangun, ada kerjaan, pulang capek saya tidur. Ya kan? Itu kan aktivitas sebenarnya kan? Nah, itu kalau ada gedung gereja atau di dalam komunitasmu, ya kan? Ya paling ya kan? Karena di gedung gereja di situ banyak duit, Saudara. Banyak orang-orang kaya yang lihat. Tuhan melihat, orang kaya juga ngelihat, orang yang punya duit juga ngelihat. Orang yang baik pun akan ngelihat, merekomendasikan Anda, "Kamu ikutan aja kerja mau?" Ya. Orang yang pertama, yang kedua, jangan kasih kerjaan. Anda yang punya kerjaan, jangan kasih kerjaan sama orang nganggur. Biasanya nggak kelar, Saudara. Ditunda-tunda terus sama dia kerjaannya. Tapi orang yang sibuk kalau dikasih kerjaan, ya, dia akan selakan waktunya buat kerjaan punyamu, Saudara. Itu rumusnya dalam manajemen. Ketiga, ya, yang ketiga. Berkat itu datang, ya, ketika berkat keberuntungan datang itu sama orang yang hidupnya selalu sukacita, Saudara. Makanya di dalam kepercayaan Cina ada namanya muka duapan. Mukanya kok senyum terus ya, mukanya baik ya. Itu muka duapan. Ada orang mukanya sial, mukanya singit begitu ya, serem, ngamukan, bersengut terus Saudara ya. Nah, itu muka sial itu. Ya, itu muka duapan. Nah, saya ini mukanya duapan, ya, duapan, mukanya bahagia. Ya kan? Rezekinya banyak.
Orang yang penuh sukacita itu rezekinya banyak, itu magnet, saudara. Ya kan? Kenapa bisa begitu yang ketiga ini? Karena orang mau ngasihkan berkat ke kamu, dia ngelihat, nggak ada di dunia ini ya. Anda harus percaya bahwa tidak ada makan siang gratis, saudara. Itu hukum dunia. Kenapa orang mau dekat-dekat dengan Anda? Karena dia nyaman dengan Anda. Merasakan sukacitanya. Lagi-lagi dengar, pojoknya Lara, aduh saya vertigo, aduh saya pusing, aduh terus tiap hari Anda baunya bau minyak PPO terus ya. Orang itu ngeri, takut sudah deket-deket Anda, ikut mumet, dia lagi mumet. Tapi coba orang deket-deket saya. Happy, semua orang happy kalau dekat sama saya, saudara. Sehingga saya nggak berikan kontribusi apa-apa secara nyata, tapi saya memberikan kontribusi sukacita buat mereka. Tiba-tiba saya diamplopin, saudara. Tiba-tiba saya dikasih, kamu ikut aku aja ya kerja ya. Karena mereka tidak mengharapkan saya kerja bagus, tapi mereka mengharapkan kehadiran saya membawa sukacita itu, saudara. Anggap ya, itu 3 rahasia itu ya. Sukacita itu, saudara. Ucapan syukur. Puji-pujian kepada Tuhan. Enggak. Tapi kalau Anda bersungut-sungut, kalau Anda silent, kalau Anda bungkam, dengan kesirikan, kedengkian, melihat orang berhasil malah dengki, saudara. Melihat orang lagi diberkati malah dengki. Ya salahmu dewe, saudara. Ada ya diyakin kita kasih dia, ya dulu. Kita kasih dia banyak ya. Ya karena memang dia miskin sekali. Sirik, saudara. Ya jangan. Harusnya kamu bersyukur. Iya kan? Wah, kamu ikut bersukacita ketika dia bersukacita, diberkati. Ini malah sirik ini. Oh, makanya nih Yayasan Embun Pagi ini pengurus-pengurusnya nanti banyak ngasih-ngasih orang, jangan sampai sirik. Ya kan? Pengurus-pengurusnya di Yayasan Embun Pagi ini kan. Yang rajin di Embun Pagi ini kan nanti Anda semua kan jadikan pengurus semua kan, ikut survei, ikut apa. Ya, jangan sampai iri, Anda bersyukur. Nikmati ucapan syukur itu ketika Anda lagi ngasih gitu. Ya, Pak Alex itu yang suka bagi-bagi kursi roda itu, Pak Alex Lawalata itu kan, yang suka bagi-bagi kursi roda. Ketika sukacita, dia ikut sukacita, ikut senang, ikut nangis. Dia ngasih, orang yang nangis dia ikut nangis, kan begitu kan, saudara? Ikut senang. Seharusnya kan begitu kan, seharusnya bukan malah sirik kan. Orang kita lagi nolong orang ditolong kita malah sirik. Itu ada yang begitu, ada. Ya. Jangan, salahmu sendiri. Nah itulah, karena Anda tidak hidup dengan pengucapan syukur. Anda tidak mengucap syukur, Anda hidup. Tapi kalau Anda hidupnya selalu dengan ucapan syukur, sukacita, berkat itu selalu datang, saudara. Tapi dalam muka yang ketawa pun hati bisa sirik. Lalu yang berkat nggak datang. Itu harus benar-benar lolos dari hati, saudara. Orang rasain. Sehingga orang itu nyaman denganmu, dia nyaman denganmu, dan dia ya akhirnya semua orang nyaman denganmu, dan situlah berkat itu datang. Ya bukan terus diamplopin begitu, ya saya juga nggak mau ya tuh, kalau nggak ada kerja apa-apa dikasih amplop tiba-tiba begitu terus-menerus kan kayak orang ngemis kan ya. Kita kan punya dignity kan. Tapi ada keberuntungan-keberuntungan, yaitu namanya kerjanya 1, untungnya 10. Ya kan? Prinsip itu saya sudah tahu sudah lama itu, saudara ya. Tuhan itu sangat, itu rahasia ya. Yang sebetulnya firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, bersukacitalah ya, ucap syukurlah dalam segala hal. Karena disitulah ada berkat bagimu, saudara. Tadi Anda baca ya, Mazmur 148, 149, 150. Disuruh bersukacita karena di situ ada ucapan syukur, itu ada berkat-berkatmu ada di sana. Nah, ketika orang Israel bersungut-sungut, datangi ular beludak, saudara. Ular beludak yang datang racun semua, saudara. Tapi ketika kamu mengucap syukur, bersukacita, disitulah ada berkat-berkat Tuhan. Ada embun pagi, ada mana surgawi datang, ada burung puyuh datang. Bahkan ketika berkat datang, kamu bersungut-sungut, berkatnya itu bisa jadi penyakit, mati, saudara. Karena bersungut-sungut karena angkara. Itu yang dapat batu-batu itu berteriak, saudara. Iya kan, batu-batu itu berteriak, ceracapnya berdenting gitu loh. Cedang, berteriak, cedak. Ya scream gitu ya.
Akhirnya orang-orang Yahudinya malah tersingkir setelah batu-batunya benar-benar berteriak kan. Tersingkir. Lah Anda juga sama, akhirnya Anda tersingkir dari berkat Tuhan yang padahal di dalam nama Yesus berkat itu menjadi milikmu. Tapi karena hatimu marah, hatimu dengki, hatimu tidak penuh dengan cinta, hatimu tidak mengucap syukur, syirik, ya kan. Ya berkat itu tidak dinikmati. Jangan dalam nama Yesus mau sampai mencet muntah darah, berkat nggak akan datang. Nggak akan datang, saudara. Percaya saya. Anda mau panggil-panggil berkat datang, nggak datang. Tapi kalau hatimu penuh dengan sukacita, hatimu tulus, hatimu penuh dengan kasih melimpah, dengan ucapan syukur melimpah. Anda cuma berkat datang. Berkat datang, saudara. Serius ya. Loh kan anak saya Miracle kan sudah nyoba. Pasti kan sudah nyoba, saudara. Anak saya semua sudah nyoba, saudara. Itu tuh hukum alam, saudara. Ya. Orang kejawen pun ngajarin, orang Buddha pun ngajarin. Alkitab juga ngajarin. Itu hukum alam universal. Makanya kan dulu kita koinonia pernah tak ajarin. Torah adalah hukum universal, saudara. Nah, yang saya ajarin yang orang dunia tahu. Anda nggak tahu. Anda diajarin, tapi Anda kan memilih untuk tidak mau tahu. Anda memilih, oh saya anak raja. Oh saya ini harus dapat privilege. Iya, tetapi caramu salah. Penuh dengan iri dengki, penuh dengan amarah, penuh dengan sungut-sungut. Bersukacitalah senantiasa. Paulus bilang, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ucap syukur dalam segala hal. Ya, makan tempe setiap hari, puji Tuhan. Kerjain, jangan nganggur ya. Kalau Anda yang nganggur cari kerjaan. Anda aktif di mana? Bantu banyak hal yang bisa dikerjakan. Jangan nganggur ya. Sekalipun Anda nganggur, jangan nganggur. Sekalipun Anda nggak punya kerjaan, jangan sampai nggak kerja. Sekalipun Anda nggak punya kerjaan, jangan sampai nggak kerja. Ya, Anda bisa kerjakan banyak hal, ya. Banyak hal yang bisa dikerjakan, saudara. Dan kita nggak ngerti. Saudara tahu di sini pensiunan itu, ya saking kurang kerjaannya dia mengutin puntung rokok, saudara. Bersihin puntung rokok, paku-paku segala macam itu. Banyak hal ya yang bisa dikerjakan. Mereka sedang, mereka happy, lingkungannya jadi bersih, lingkungannya mereka sendiri ya. Banyak hal, dan itu akan mendatangkan keajaiban. Hidup yang pengucapan syukur itu ditunjukkan ketika Anda tangan selalu berkreativitas itu loh. Selalu berkarya. Saya nggak tahu seberapa saudara nangkap, tapi kiranya rema dari Tuhan Yesus itu mendatangi, menghampiri Anda. Amin. Silakan Pak Apeng.